Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Agung Wicaksono dengan NIM A1D120104 dari ruang 3. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Datuk Darah Putih. Nah, Datuk Darah Putih itu adalah seorang hulu balang dari sebuah kerajaan di negeri Jambi, Indonesia. Ia terkenal sebagai seorang hulu balang yang pemberani, jujur, sakti, dan cendekia. Pada suatu waktu, kerajaan itu diserang oleh Belanda. Nah, berkat kesaktian dan keberanian Datuk Darah Putih, pasukan Belanda berhasil dikalahkan. Lalu, bagaimana Datuk Darah Putih bisa mengalahkan mereka? Nah, pasti ingin tahu jawabannya kan? Maka bisa teman-teman tonton dari dongeng berikut ini. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengenalkan beberapa tokoh dalam dongeng Datuk Darah Putih. Yaitu diantaranya ada Sang Raja, kemudian ada Datuk Darah Putih itu sendiri, kemudian ada istrinya Datuk Darah Putih, kemudian ada prajurit. Baik, mari kita saksikan dongeng berikut ini. Alkisah di negeri Jambi, ada sebuah kerajaan yang memiliki seorang hulu balang bernama Datuk Darah Putih. Dia diberi nama demikian karena jika terluka yang keluar dari tubuhnya adalah darah yang berwarna putih. Ia seorang hulu balang yang terkenal dengan kejujuran, kepandaian, keberanian, dan kesaktiannya. Raja negeri itu sangat hormat kepadanya berkat kepatuhan dan kemampuannya menyelesaikan segala tugas yang diembannya. Pada suatu hari, sang raja memerintahkan Datuk Darah Putih untuk membentuk pasukan di kerajaan. Pasukan inti dari kerajaan tersebut. Wahai Datuk, kumpulkan beberapa prajurit pilihan yang memiliki ketangkasan yang tinggi, jujur, setia pada raja, rela berkorban untuk kepentingan negeri, serta pantang menyerah dan mengeluh. Setelah itu, latihlah mereka agar jadi prajurit yang tangguh seperti dirimu. Titah Baginda Raja. Daulah Baginda, jawab Datuk Darah Putih. Datuk Darah Putih pun segera melaksanakan perintah raja. Tidak sulit baginya untuk memilih prajurit yang akan dijadikan pasukan inti. Sebab sebagai seorang hulu balang, ia sudah mengetahui semua kepribadian dan kemampuan perang semua prajuritnya. Dalam waktu singkat, Datuk Darah Putih sudah berhasil mengumpulkan prajurit pilihan, lalu melatih kemampuan perang mereka dengan penuh kesungguhan. Setelah hampir setahun berlatih secara terus-menerus, seluruh anggota pasukan inti tersebut telah menjadi prajurit yang tangguh, pemberani, dan siap mengorbankan jiwa raganya untuk negeri mereka. Pada suatu hari, sang raja mendengar laporan dari seorang mata-mata bahwa Belanda akan datang menyerang negeri mereka. Gawat Baginda, lapor seorang mata-mata kerajaan yang datang tergopoh-gopoh. Ada apa, prajurit? Kenapa kau panik seperti itu? Katakanlah. Desak sang raja. Ampun Baginda, pasukan Belanda akan menyerbu negeri kita. Mereka sedang menuju kemari melalui jalur laut, lapor mata-mata tersebut. Mendengar laporan itu, sang raja terdiam, lalu beranjak dari singgasananya. Ia kemudian mondar-mandir sambil mengelus-elus jenggotnya yang lebat.
Kedatangan mereka pasti ingin mengeruk kekayaan negeri ini. Mereka adalah penjajah yang serakah dan suka mengadu domba penduduk negeri. Kata sang raja yang sudah mengerti watak penjajah Belanda. Apa yang harus kami lakukan, Tuan? Tanya Datuk Darah Putih. Karena mereka melalui jalur laut, tentu hanya satu jalan yang dapat dilalui, yaitu Selat Berhala. Ungkap sang raja. Berarti kita harus menghadang mereka di sekitar Pulau Berhala, Tuan. Sambung Datuk Berhala yang sudah mengerti maksud perkataan sang raja. Benar, Datuk. Besok pagi-pagi sekali, berangkatlah ke sana. Hadang dan hancurkan mereka di Selat Sunda. Siapkan seluruh pasukan inti dan beberapa prajurit lainnya. Titah sang raja. Daulah Baginda. Perintah segera hamba laksanakan. Jawab Datuk Darah Putih sambil memberi hormat. Hulu Balang Sakti itu pun segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyiapkan segala peralatan perang yang diperlukan seperti pedang, tombak, dan keris. Mereka juga menyiapkan bekal makanan karena diperkirakan masih 2 hari lagi kapal pasukan Belanda baru memasuki Selat Berhala. Mereka harus berangkat lebih awal untuk membersihkan benteng pertahanan di Pulau Berhala. Setelah semua peralatan dan bekal disiapkan, pasukan kerajaan yang akan berangkat berperang diperintahkan beristirahat terlebih dulu untuk memulihkan tenaga setelah seharian melakukan persiapan. Sementara prajurit lainnya berjaga-jaga di lingkungan istana dari berbagai kemungkinan yang terjadi. Di kediamannya, Datuk Darah Putih tampak sedang bercengkrama bersama istrinya yang sedang hamil tua. Dinda, bagaimana keadaan anak kita? Tanya Datuk Darah Putih sambil mengelus-elus perut istrinya yang buncit. Baik, Kanda. Semoga kelak anak kita lahir dengan selamat. Jawab sang istri. Dinda, besok Kanda bersama pasukan kerajaan akan berangkat ke medan perang untuk bertempur melawan penjajah Belanda. Tolong jaga baik-baik anak kita yang ada di dalam rahimmu ini. Pinta Datuk Darah Putih kepada istrinya. Tentu, Kanda. Dinda akan selalu merawatnya dengan baik. Jika anak kita laki-laki, Dinda berharap semoga kelak ia menjadi seorang panglima yang sakti dan memberani seperti Kanda. Ucap sang istri dengan penuh harapan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Datuk Darah Putih bersama pasukannya sudah bersiap-siap untuk berangkat ke Pulau Berhala dengan menggunakan 3 buah jongkok besar. Para keluarga istana, termasuk istri Datuk Darah Putih, ikut mengantarkan pasukan kerajaan tersebut sampai ke pelabuhan. Tidak tampak adanya rasa sedih sedikit pun pada wajah sang istri. Sebelum meninggalkan pelabuhan, Hulu Balang Sakti itu berpamitan kepada istrinya sedang berdiri di samping sang raja. Hati-hati, Kanda. Doa Dinda senantiasa menyertai Kanda. Jika sudah berhasil menumpas para penjajah itu, cepatlah kembali. Pesan sang istri. Baik, Dinda. Kanda akan kembali membawa kemenangan untuk negeri ini. Jawab Datuk Darah Putih sambil mencium kening dan perut istrinya.
lalu bergegas naik ke atas Jongkong. Beberapa saat kemudian, ketiga Jongkong tersebut berlayar menuju ke Pulau Berhala. Tampak dari kejauhan, para pasukan kerajaan melambaikan tangan di atas Jongkong. Para pengantar pun membalasnya dengan lambaian tangan puas. Setelah ketiga Jongkong tersebut hilang dari pandangan, barulah para pengantar meninggalkan pelabuhan. Setelah Datuk Darah Putih dan pasukannya sampai di Pulau Berhala, mereka langsung mengatur strategi, membuat benteng-benteng pertahanan dan tempat pengintaian. Jongkong-jongkong mereka tambahkan di balik batu karang yang besar yang ada di sekitar Pulau Berhala agar tidak terlihat oleh pasukan Belanda. Sambil menunggu kedatangan musuh, Datuk Darah Putih kembali menggembleng mental pasukannya. Keesokan harinya, tampak dari kejauhan iring-iringan kapal pasukan Belanda akan memasuki Selat Sunda. "Datuk, musuh kita telah datang. Mereka sedang menuju kemari," lapor seorang prajurit pengintai. Mendengar laporan itu, Datuk Darah Putih pun segera menyiapkan seluruh pasukannya. "Pasukan, ambil posisi masing-masing. Sekaranglah saatnya kita membuktikan diri kepada Baginda Raja dan negeri tercinta ini," seru Datuk Darah Putih memberi semangat kepada pasukannya. Mendengar seruan itu, pasukan kerajaan segera menaiki tiga jongkong mereka dan menempati posisi masing-masing. Ketika iring-iringan kapal Belanda memasuki Selat Berhala, ketiga jongkong pasukan kerajaan langsung meluncur ke kapal-kapal Belanda. Saat jongkong-jongkong tersebut merapat, Datuk Darah Putih beserta pasukannya segera berlompatan masuk ke dalam kapal-kapal Belanda sambil melepaskan pedang dan menusukkan keris ke arah musuh. Pasukan Belanda yang mendapat serangan mendadak itu menjadi panik. Mereka tidak sempat lagi menggunakan bedil mereka. Untuk mengimbangi serangan dari pasukan kerajaan, mereka menggunakan pedang panjang. Namun karena dalam keadaan tidak siaga, mereka pun terdesak dan tidak berdaya. Tidak seorang pun dari pasukan Belanda yang selamat. Semuanya tewas terkena sabetan pedang dan tusukan keris. Sementara dari pihak pasukan Datuk Darah Putih, hanya ada beberapa prajurit yang terluka. Sebelum kembali ke benteng pertahanan di Pulau Berhala, mereka mengambil senjata dan semua perbekalan yang ada, lalu bakar semua kapal Belanda tersebut. Sesampainya di Pulau Berhala, pasukan Datuk Darah Putih segera merayakan kemenangan itu dengan gembira. "Datuk, kita harus segera kembali ke istana untuk menyampaikan berita gembira ini kepada Baginda Raja," ujar seorang prajurit. Datuk Darah Putih hanya tersenyum mendengar laporan tersebut. "Ketahuilah, prajuritku, perjuangan kita belum selesai," jawab Datuk Darah Putih. "Apa maksud Datuk? Bukankah semua pasukan Belanda telah tewas?" tanya prajurit itu tidak mengerti. "Benar katamu, prajurit. Tapi itu hanya sebagian kecil. Jika Belanda tidak mendengar berita dari pasukannya yang dikirim dan kita kalahkan itu, tentu mereka akan mengirim pasukan yang lebih besar lagi," jelas Datuk Darah Putih. Mendengar penjelasan itu, sang prajurit hanya bisa manggut-manggut
Dalam hatinya berkata bahwa Datuk Darah Putih memang seorang hulu balang yang cerdik dan pandai. Lalu apa tindakan kita selanjutnya, Datuk? Tanya prajurit. Iya, Datuk. Apa kita harus tetap di sini menunggu kedatangan pasukan Belanda selanjutnya? Sambung seorang prajurit yang lain. Benar, prajurit. Menurut perkiraanku, pasukan Belanda akan tiba di tempat ini 3 hari lagi. Oleh karenanya, kita harus lebih siap karena kita akan menghadapi pasukan Belanda yang jumlahnya lebih besar. Ujar Datuk Darah Putih. Dan ternyata perkiraan Datuk Darah Putih 3 hari kemudian tampak iring-iringan 3 kapal besar dengan jumlah serdadu yang lebih banyak sedang memasuki Selat Berhala. Namun hal itu tidak membuat Datuk Darah Putih gentar. Ia pun segera menyiapkan pasukannya untuk menghadang mereka. Pasukan, demi negeri ini, demi masa depan anak cucu kita, berperanglah sampai titik darah penghabisan. Seru Datuk Darah Putih menyemangati pasukannya. Hidup Datuk Darah Putih. Terdengar teriakan para prajurit dengan penuh semangat. Setelah itu, pasukan Datuk Darah Putih segera menaiki jongkong lalu meluncur dan merapat ke kapal-kapal Belanda. Kali ini mereka menghadapi musuh yang lebih berat. Jumlah pasukan Belanda lebih banyak dibandingkan pasukan kerajaan, sehingga pertempuran itu tampak tidak seimbang. Seorang prajurit kerajaan terkadang harus menghadapi 2-3 orang serdadu Belanda. Di haluan kapal, tampak Datuk Darah Putih dikeroyok oleh 3 orang serdadu Belanda. Tidak lama, ia pun mulai terdesak dan tiba-tiba batang lehernya tersabet pedang seorang serdadu Belanda. Maka keluarlah darah putih dari lehernya itu. Namun, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia tetap melakukan perlawanan. Prajurit, aku terkena pedang. Bahwa aku mundur dan yang lain tetaplah bertempur sampai titik darah penghabisan. Teriak Datuk Darah Putih sambil menghindari serangan serdadu Belanda. Mendengar teriakan itu, beberapa orang prajurit pilihan pun datang membantunya. Dalam waktu singkat, 3 serdadu Belanda tersebut tewas. Datuk Darah Putih segera dibawa kembali ke Pulau Berhala untuk mendapatkan perawatan. Sesampainya di sana, ia didudukan di tempat yang aman dan tersembunyi. Para prajurit telah berusaha menutup luka di pimpinan mereka tersebut. Namun, darah putih tetap saja keluar. Tolong carikan aku anak batu sangkalan untuk menutupi luka di leherku ini, perintah Datuk Darah Putih. Dengan sigapnya, salah seorang prajurit segera mencari batu seperti yang dimaksud pimpinannya. Tidak berapa lama, prajurit itu pun kembali membawa sebuah anak batu sangkalan yang tipis, lalu menempelkannya pada luka di leher Datuk Darah Putih. Darah putih itu pun berhenti dan tidak keluar lagi. Begitu lukanya tertutup batu sangkalan, Datuk Darah Putih tiba-tiba bangkit dari duduknya, lalu melompat ke atas jongkong. Terima kasih, prajurit. Ayo kita kembali berperang melawan penjajah, sudah Datuk Darah Putih dengan penuh semangat. Prajurit yang menolongnya itu pun segera mengikutinya naik ke atas jongkong.
Meskipun masih terluka, Datuk Darah Putih mampu melakukan perlawanan. Bahkan ia semakin lincah dan gesit memainkan pedangnya, sehingga banyak serdadu Belanda yang terkena sabetan pedangnya. Tidak berapa lama, akhirnya seluruh serdadu Belanda tewas. Hore! Hore! Kita menang! Terdengar suara gagap gempita pasukan kerajaan menyambut kemenangan tersebut. Namun, di balik kegembiraan itu tersimpan rasa duka yang mendalam melihat keadaan Datuk Darah Putih yang terluka parah. Mereka pun kembali ke benteng pertahanan di Pulau Berhala sambil memapah Datuk Darah Putih. Berhubung hari sudah sore, mereka pun memutuskan untuk beristirahat semalam di Pulau Berhala. Keesokan harinya, Datuk Darah Putih bersama pasukannya kembali ke istana kerajaan. Sesampainya di istana, mereka disambut oleh keluarga istana dan rakyat negeri dengan perasaan sukacita. Banyak orang yang iba melihat kondisi Datuk Darah Putih yang terluka parah. Mengetahui suaminya datang, dengan perasaan tenang dan tabah, istri Datuk Darah Putih menaruh bayinya di tempat tidur, lalu segera menyongsong ikut memapah suaminya dan mendekatkannya pada bayi mereka yang lahir 2 hari sebelumnya. Kanda, anak kita laki-laki. Lihatlah, dia tampan seperti Kanda. Ujar sang istri menghibur suaminya. Dengan sisa tenaga yang dimiliki dan dengan bantuan istrinya, Datuk Darah Putih mengangkat bayinya, kemudian mendekap dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, ia meletakkan bayi itu di pangkuan istrinya. Maafkan Kanda, Dinda. Tolong rawatlah anak kita baik-baik. Minta Datuk Darah Putih dengan suara pelan. Setelah itu, Datuk Darah Putih duduk di lantai rumahnya, lalu membaringkan tubuhnya dengan pelan. Pada saat tubuhnya terbaring itulah Datuk Darah Putih menghembuskan napasnya yang terakhir. Sang istri hanya bisa pasrah karena ia sadar semua itu merupakan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, demikian cerita Datuk Darah Putih dari daerah Jambi. Cerita tersebut termasuk mitos yang mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pesan moral yang dapat dipetik adalah pentingnya seorang pemimpin yang baik. Sifat ini tampak pada sikap dan perilaku Datuk Darah Putih. Ia senantiasa memberi semangat dan suri teladan kepada prajuritnya. Meskipun dalam keadaan terluka, ia tetap bersemangat memimpin pasukannya dalam melawan pasukan Belanda. Baik, mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.